Senin 16 Oktober tahun 2023, tepat pukul 12.30 hingga selesai dilaksanakan upacara sedekah rame di Betul Kota Lubuk Linggau. Upacara sedekah rame ini telah dilaksanakan secara turun-temurun oleh warga Marga Sindang Kelingi. Seluruh proses pelaksanaan upacara ritual sedekah rame dipimpin oleh seorang pemimpin yang diwarisi secara turun-temurun. Sambil kita menyaksikan penampilan kesenian tradisional di Kota Batu. Adapun pemimpin ritual sedekah rame ini tidak bisa dipimpin oleh sembarang orang, teman-teman. Ya, pemimpin ritual sedekah rame diwariskan secara turun-temurun berdasarkan keturunan darah. Ya, pelaksanaan ritual sedekah rame biasanya dilaksanakan sebelum masa bercocok tanam. Pada zaman dulu, upacara ritual sedekah rame ini biasanya dilaksanakan setiap tahunnya. Pada tahun ini, upacara ritual sedekah rame dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober tahun 2023, tepatnya di Jalan Padat Karya, Batu Urip, Kota Lubuk Linggau. Ya, dihadir langsung oleh pejabat Gubernur Sumatera Selatan dan pejabat Wali Kota Lubuk Linggau beserta rombongan.
Silakan. Kami beri waktu 2 atau 3 menit. Silakan. Silakan sangkut paut atau beri sambut yaitu senjang. Senjang ini adalah salah satu bentuk mediasi budaya yang menghubungkan antara orang tua dengan generasi muda atau dapat juga antara masyarakat dengan pemerintah di dalam penyampaian aspirasi yang berupa nasihat kritik maupun penyampaian strategi ungkapan rasa gembira. Mari kita sama-sama menyaksikan senjang penampilan ketiga dari kesenian tradisional dari Sanggar Seni Murahan Batu Uri. Dapat pengen melisa. Tidak ada bunga kacang, bukan. Ayo 5 ekor ni. Aku bị bài đó. À, bài là cháu rồi. Ngon tại bài cái này. Cái bài này này. Kami ucapkan terima kasih dari Sanggar Seni Murahan Batu Uri Kecamatan Lubuk Linggau Utara Buan yang telah menampilkan kesenian tradisional di hadapan para tamu kita pada hari ini dalam rangka sedekah kami di Kelurahan Batu Uri dan didukung oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau yaitu Bapak Majelis Kontiansan selaku Bupati Lubuk Linggau beserta Pejabat Gubernur yaitu Bapak Kadis Haji Agus Fatoni beserta rombongan yang hadir pada sore hari ini, dan untuk itu nanti kami untuk selanjutnya baik Bapak Ibu yang kami hormati, ritual kita berikutnya yaitu pencucian ataupun pengasapan benda-benda pusaka yang terdapat di Kelurahan Batu Uri. Adapun yang pertama
yaitu keris penyedia karena. Kepada saudara Samsul kami persilakan untuk menghadap, berdiri, menunjukkan benda pusaka ini. Silakan ditunjukkan benda pusaka penyedia karena. Deskripsinya, benda pusaka penyedia karena berupa keris sudah ada sejak zaman penyedia karena. Keris ini sebagai senjata keamanan. Menurut yang memelihara keris ini ada wahyu yang menyatakan keris ini jangan sampai dicabut atau tidak boleh dicabut pada saat tertentu. Apabila dicabut maka paku ini akan terbakar. Ini menurut historinya. Keris penyedia karena saat ini dipelihara oleh Samsul bin Aliasan. Samsul bin Aliasan merupakan generasi ke-7 dari penyedia karena. Keris penyedia karena ini berusia lebih kurang 350 tahun. Selanjutnya, Jes penyedia karya Mambul. Jes penyedia karya Mambul. Karya Mambul merupakan anak penyedia telinga lambung bermakam di Bukit Sulap. Senjata ini sudah ada sejak zaman Karya Mambul. Benda pusaka ini merupakan senjata perang saat itu dan juga untuk menjaga diri, keluarga, dan dusun Batu Urip dari serangan orang yang berbuat jahat di Batu Urip. Keistimewaan pusaka Jes adalah apabila seorang kena luka oleh senjata ini, walau keluar darah setetesan 350 tahun. Terima kasih. Selanjutnya pusaka kitab Kiledoku. Nah ini dia, tolong ditunjukkan kitab pusaka Kiledoku. Asal mula munculnya kitab Kiledoku agak misteri. Ketika itu tiba-tiba ditemukan di atas tumpukan pakaian Kiledoku sewaktu mandi di Sungai Kelingi Batu Urip. Kelebihan daripada kitab ini antara lain, yang pertama untuk mencegah bahaya kebakaran. Apabila kitab ini dibentangkan saat rumah warga kebakaran, maka api akan mengarah ke tempat lain, sehingga rumah warga yang lain selamat dari bahaya kebakaran. Kelebihan yang kedua, kitab Kiledoku selanjutnya adalah menolak bahaya banjir yang hendak menimpa Kelurahan Batu Urip. Kejadian ini terbukti pada tahun 1980, dusun Batu Urip dilanda banjir besar yang hampir merendam Batu Urip pada saat itu. Kitab Kiledoku dibentangkan. Dan ajaibnya air besar tersebut bisa beralih ke tempat lain, sehingga dusun Batu Urip bisa selamat dari bahaya banjir. Kitab Kiledoku dipelihara oleh Sahwa bin Makwani, merupakan generasi ke-8 dari Kiledoku. Kitab Kiledoku berusia lebih kurang 350 tahun. Terima kasih. Selanjutnya, benda pusaka keris penyedia karya Mambul. Kalau perhatian ibu nanti dulu ya, nanti dulu, karena kita masih acara ritual. Selanjutnya, keris penyedia karya Mambul. Keris ini sudah ada sejak zaman Karya Mambul. Keris ini sebagai senjata perang saat itu. Keris penyedia karya Mambul saat ini dipelihara oleh Abu Qasim bin Tapaki. Abu Qasim merupakan generasi ke-7 dari penyedia karya Mambul. Keris karya Mambul berusia lebih kurang sama ya, 350 tahun. Selanjutnya, baju jubah penyedia karena.
baju jubah penyegel karena sebentar Bapak Ibu. Ini dia baju jubah penyegel karena sudah cukup lama. Selanjutnya kami sampaikan baju jubah ini sudah ada sejak zaman penyegel karena baju ini sering digunakan sewaktu hendak menyelesaikan keributan di dusun Batu Urip saat itu. Apabila memakai baju tersebut, orang yang sedang ribut bisa tegak ataupun diam. Menurut nasihat karena, baju jubah karena dipelihara oleh Suryasa binti Harun. Suryasa merupakan generasi ketujuh dari penyegel karena. Baju ini berusia lebih kurang 350 tahun. Terima kasih. Selanjutnya baju penyegel Malaya atau Berlendo sekaligus hari Timungkai, ya, selintingan dengan hari Timungkai, tapi sekali yang hari Timungkai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut ini pusaka baju penyegel Malaya atau Berlendo beserta hari Timungkai. Kedua benda pusaka ini sudah ada sejak zaman penyegel Malaya. Baju dan hari Timungkai ini dipakai untuk berperang saat itu. Hari Timungkai dipakai untuk berperang juga saat itu. Hari Timungkai terbukti banyak membunuh musuh yang kebal senjata tajam. Baju penyegel Malaya dan hari Timungkai dipelihara oleh Rasid bin Ali Pita. Rasid bin Ali Pita merupakan generasi ketujuh dari penyegel Malaya. Kedua benda pusaka ini berusia lebih kurang 350 tahun. Terima kasih. Selanjutnya keris penyegel Malaya. Berikut ini keris penyegel Malaya. Keris penyegel Malaya atau Berlendo merupakan senjata untuk jaga diri dan keluarga. Keris ini digunakan sebagai senjata perang saat itu. Adapun keistimewaan keris ini, apabila dicabut saat berperang dan mengacungkannya ke atas, maka lawan atau musuh berlari mundur dan kocar-kacir. Keris penyegel Malaya saat ini dipelihara oleh Rasid bin Ali Pita, yaitu saya sendiri. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir yaitu keris penyegel Kalimaris. Selanjutnya benda pusaka keris penyegel Kalimaris. Keris ini sudah ada sejak zaman Kalimaris, bahkan sudah ada sejak sebelum zaman penjajah Belanda. Keris ini diperuntukkan sebagai senjata keamanan. Keris penyegel Kalimaris mempunyai kekuatan medis saat berhadapan dengan pihak musuh, sehingga apabila dicabut, musuh akan ketakutan sehingga melarikan diri. Keris penyegel Kalimaris saat ini dipelihara oleh Nur Hasan bin Abdullah Khan, merupakan generasi ketujuh dari penyegel Kalimaris. Keris penyegel Kalimaris ini juga berusia lebih kurang 350 tahun. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, catatan dalam sejarahnya ada larangan atau pantangan. Saya ulangi, ada larangan atau pantangan setelah sedekarannya. Nomor 1, dilarang mencari ikan dengan alat apapun di Sungai Kelingi wilayah Batu Urip selama 3 hari. 2,
dilarang menjemur padi di halaman rumah di wilayah Batu Urip selama 3 hari. Yang ketiga, dilarang mengambil rebung pakis di wilayah Batu Urip selama 3 hari. Apabila dilanggar ada sanksi. Sanksinya adalah bagi warga yang melanggar larangan sedekah rame maka harus Ini adalah ritual terakhir tradisional sedekah rame, yakni yang dilaksanakan di Jalan Padat Karya, Batu Urip, Kota Lubuk Linggau. Tradisional sedekah rame yang dilaksanakan secara turun-temurun dari zaman dulu ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023 pukul 12.30 sampai dengan selesai. Tradisi ritual sedekah rame juga dihadiri secara langsung pejabat Gubernur Sumatera Selatan dan pejabat Wali Kota Lubuk Linggau. Yang Anda saksikan dalam layar kaca ini adalah ritual terakhir dalam tradisi sedekah rame yang dilaksanakan pada hari Senin 16 Oktober tahun 2023. Tampak warga asli Batu Urip, Kota Lubuk Linggau, ya tentunya didampingi oleh para tetua sana melaksanakan ritual terakhir tradisi sedekah rame. Ya, tampak dalam layar kaca sebuah perahu ya yang dihias sedemikian rupa dibawa ke tengah-tengah sungai. Ya, beberapa warga yang membawanya kemudian melepaskan perahu ini ke air yang debitnya tinggi untuk dilepaskan.